しょう未だにあなたのことを夢に見る Halo, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Sehat selalu dan selalu diberikan keberkahan dimanapun kalian berada. Selamat malam saya ucapkan untuk kalian yang mendengarkan podcast ini di malam hari. Dan selamat pagi, selamat siang untuk kalian yang mendengarkan podcast saya di pagi yang cerah mungkin, atau di siang yang melelahkan, di tengah kesibukan kalian. Terima kasih sudah mau mampir di podcast saya. Jadi ini adalah podcast saya yang pertama. Semoga tidak membosankan. Semoga kalian suka. Semoga kalian tidak jenuh mendengar suara saya. Jadi saya mau bertanya sebelumnya, kalian pernah gak sih berada di titik kalian itu merasa down banget, ngerasa berada di titik terendah yang kalian itu gak tahu mau cerita ke siapa, mau curhat ke siapa? Pernah gak sih? Pasti pernah ya? Ya pastilah ya, karena kan gak semua orang kan bisa mudah bercerita ke orang lain, bisa ngobrol panjang lebar tentang masalahnya dengan orang lain. Terkadang beberapa di antara kita ada yang mungkin nyaman dengan ngobrol dengan diri sendiri, ataupun ya bukan ngobrol dengan diri sendiri juga ya, maksudnya itu nyaman dengan kesendirian gitu, lebih memilih diam menghadapi masalah itu dengan tenang gitu, ataupun ya memilih gak mau memikirkan masalah itu gitu. Ya beruntung sih buat kalian yang mungkin bisa enjoy dengan masalah, tapi menurut saya gak ada ya orang yang enjoy dengan masalahnya, tapi mungkin ada ya kali. Tapi kalau saya sendiri, saya tipe orang yang ketika saya punya masalah, saya lebih memilih untuk diam. Saya lebih memilih untuk memikirkan masalah itu bagaimanapun caranya, jalan keluarnya, solusinya, ya saya pikirkan sendiri. Seberat apapun masalahnya, ya walaupun terkadang manusiawi lah ya, kita itu merasa ingin didekap oleh seseorang, orang-orang tersayang, orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga, teman-teman, atau yang lainnya. Tapi saya tipe orang yang gak bisa cerita masalah dengan mudahnya ke orang lain gitu. Ya kalau ditanya kenapa, mungkin karena saya terbiasa dengan pribadi saya yang menyendiri. Ya mungkin kalau kata orang sekarang bahasanya introvert gitu ya. Saya merasa ketika saya punya masalah, ya saya berpikir gitu, untuk apa gitu saya ceritakan masalah saya ke orang lain. Walaupun pada dasarnya ya yang kayak saya katakan tadi, kita tuh pingin gitu ketika kita cerita, ngobrol masalah kita ke orang lain, kita tuh pingin ada yang dekap, ada yang kasih semangat, setidaknya gitu. Tapi gak tahu kenapa saya tuh merasa gak pernah nyaman dengan saya ngobrolin masalah saya ke orang lain, berbagi masalah saya ke orang lain. Mungkin itu sebabnya teman-teman saya, orang-orang terdekat saya menilai bahwa diri saya itu adalah pribadi yang tertutup. Mereka gak pernah tahu gitu bagaimana keadaan saya yang sebenarnya.
Mereka nggak pernah melihat saya menangis, nggak pernah melihat saya terlihat terpuruk, yang padahal ya kalau mereka tahu tuh ya seperti sekarang saya tuh merasa di titik yang down banget, dan saya nggak tahu saya mau cerita ke siapa. Oke, mungkin saya belajar dari pengalaman. Saya belajar dari pengalaman yang pernah saya alami sendiri, yang dulu waktu saya usia 17 tahun. Ketika itu saya sedang dihadapkan dengan berbagai macam masalah. Masalah keluarga, teman-teman, sekolah. Ya, mungkin di saat itu saya merasa diri saya paling terpuruk. Ya, walaupun mungkin bagi beberapa orang gak ada apa-apanya gitu. Jadi ketika itu saya cerita, ngobrol ke teman saya. Dan apa tanggapan teman saya? Tanggapan teman saya adalah mereka tersenyum dengan raut wajah yang meremehkan, terlihat meremehkan. Ya, katanya masalah saya tuh gak ada apa-apanya. Masalah saya tuh gak sebesar masalah dia gitu. Nah, jadi mungkin dari situ saya belajar untuk gak mau cerita ke siapapun gitu. Padahal kalian ngerti gak sih, ketika kita sedang merasa terpuruk, ketika kita sedang dihadapkan dengan masalah-masalah yang kita pikir kita gak sanggup gitu berada di posisi itu gitu. Dan ketika kita bercerita, ingin mencari solusi ke orang lain, nah di saat itu mereka bilang bahwa masalah kita ini gak ada apa-apanya gitu. Kalian tuh ngerasa gimana gak sih? Yang di saat itu kalian tuh butuh dekapan, kalian tuh butuh diberi solusi gitu, bukan malah dijatuhkan dengan kalimat yang seperti itu gitu. Gini ya, kalian tuh kalau misalkan kalian tuh ada di posisi itu, di posisi ketika kalian sedang mendengarkan teman kalian bercerita, sedang mendengarkan keluarga kalian cerita, atau siapapun yang dia itu merasa dirinya itu udah pusing, ruwet dengan masalah-masalah yang dia hadapi, yang masalah-masalah yang sedang dia rasakan gitu. Jadi pendengar yang baik, kalian itu nggak bisa langsung mengatakan bahwasanya kenapa sih kamu tuh lemah banget, kamu tuh hal kayak gini aja dipermasalahkan, atau bla 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 yang lainnya. Kalian nggak bisa ngomong kayak gitu ke orang lain, siapapun itu, entah itu adik kalian, teman kalian, atau bahkan orang-orang yang lebih dewasa dari kalian. Jadi setiap orang itu kan punya batas kelemahan dan kelebihannya masing-masing gitu. Mungkin iya, kamu punya masalah yang sangat-sangat besar dibandingkan dia gitu, tapi nggak perlu kita tuh mengungkapkan hal itu sama dia, karena ketika seseorang itu bercerita sama kita, berarti dia itu udah percaya sama kita, dia itu yakin sama kita bahwasanya kita itu bisa memberikan solusi ataupun ketenangan bagi dia. Jadi ketika seseorang itu memilih kalian sebagai tempat untuk mereka bercerita, jadi kalian jangan menjatuhkan semangat dia bercerita ataupun menjatuhkan mental dia untuk menceritakan masalah-masalah dia gitu, dengan cara kalian itu mengatakan seperti itu gitu. Boleh ketika seseorang itu bercerita ke kita, kemudian setelah memberikan saran, setelah memberikan solusi, ya boleh kalian itu memberikan suatu contoh bahwasanya ada beberapa orang yang
punya masalah yang serupa, tapi mereka masih punya semangat yang luar biasa gitu. Jadi gak perlu menggunakan bahasa yang menjatuhkan gitu. Seperti yang saya katakan tadi, usai dia cerita, kalian langsung memutuskan semangat dia dengan mengatakan bahwasanya, oh ngapain sih bersikap kayak gitu, masalah kamu tuh gak ada apa-apanya dibandingkan masalah saya, atau dibandingkan dengan masalah orang lain gitu. Ya walaupun pada dasarnya memang benar gitu. Jadi mungkin ya berusaha sebaik mungkin lah ketika seseorang itu bercerita, ya berusaha menjadi pendengar yang baik dan menjadi orang-orang yang memberikan saran dan energi positif sama orang yang bercerita keluh kesahnya sama kita gitu. Jadi jangan mudah langsung ngejudge, mudah langsung menjatuhkan mereka, sedangkan di keadaan itu kita nggak tahu bahwasanya dia itu udah dalam keadaan seperti apa gitu. Ya seperti yang saya katakan tadi, saat ini saya kenapa gitu nggak mau bercerita ke orang lain. Saya lebih memilih untuk menyendiri, membiarkan masalah-masalah saya kelar ya dengan sendirinya gitu. Karena saya tahu ketika saya bercerita ke orang lain gak ada solusi gitu. Yang ada saya malah takut gitu, takut untuk dijudge seperti itu. Saya takut bukan malah menyelesaikan masalah, bukan malah diberikan ketenangan, tapi malah buat masalah baru, malah membuat diri saya tuh berpikir sekuat mungkin, kenapa saya tuh bisa seperti ini. Ya walaupun memang ada benernya sih apa yang dikatakan orang itu gitu. Jadi dari sini ke depan coba deh, ketika ada seseorang yang mau memilih kamu untuk mendengarkan cerita dia, ya jadilah pendengar yang baik, jadilah pendengar yang bermanfaat untuk dia gitu, yang memberikan energi-energi positif kepada dia, mampu menenangkan dia gitu. Jadi ya kalaupun kita tidak bisa memberikan saran atau solusi untuk masalah dia, ya sudah gitu, setidaknya kita mampu memberikan ketenangan untuk dia, ya dengan cara kita masing-masing gitu. Entah mungkin dengan memeluk dia atau mengusap air mata dia. Kadang beberapa orang ada yang ketika dia bercerita, dia itu sebenarnya nggak minta saran ke kita, tapi dia cuman mau untuk didengarkan aja gitu. Jadi ya untuk kali ini pelajarannya mungkin coba deh jadi pendengar yang baik untuk siapapun itu gitu. Jadi pengalaman yang mungkin gak cuman saya yang merasakan hal yang seperti yang saya ceritakan tadi, gak cuman saya gitu yang merasa seperti ini. Saya yakin di luar sana kalian juga pasti punya perasaan yang sama dengan saya. Walaupun ya pada dasarnya mungkin beberapa orang menilai oh itu terlalu baperan gitu. Ya terserah gitu. Ya pada intinya kan setiap orang punya kapasitas perasaan yang berbeda-beda gitu. Jadi kita nggak bisa gitu mengatakan seseorang itu terlalu lemah ataupun terlalu baperan ataupun terlalu bla 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 segala macem gitu. Ya intinya balik lagi ya ke diri sendiri, ke personal masing-masing. Gimana kita menempatkan diri untuk orang lain bisa lebih bermanfaat lagi gitu. Setidaknya kalau nggak bisa memberikan solusi atau saran, ya setidaknya bisa menjadi pendengar dan menjadi teman paling baik di sisi seseorang atau bagi seseorang gitu. Ya itu aja sih, saya menyampaikan ini, semoga beberapa orang yang punya perasaan dan masalah yang sama seperti saya berharap ini bisa menjadi jawaban dan solusi untuk
kalian gitu. Semoga yang juga punya prinsip yang pernah seperti itu gitu ya, menganggap semua orang itu masalahnya nggak ada apa-apanya dibandingkan dirinya, ya semoga dengan Anda mendengarkan podcast ini, semoga bisa membuka pikiran Anda gitu. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan. Sorry kalau banyak nih kalimat-kalimat saya yang terlalu sulit untuk dipahami mungkin ya, terlalu belibet kata-katanya atau terlalu gimana gitu, dan mungkin ada nada-nada suara yang sedikit kurang enak didengar gitu ya. Semoga kedepannya bisa jadi lebih baik lagi, membawakan cerita-cerita atau apapun lah yang pantas untuk kita obrolkan di sini. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Saya ucapkan lagi selamat malam untuk kalian yang mendengarkan podcast ini di malam hari ketika ingin tidur. Selamat tidur, selamat beristirahat. Kemudian selamat pagi, selamat siang untuk kalian yang sedang beraktivitas dan sambil mendengarkan podcast saya, suara saya. Terima kasih sudah memilih podcast saya untuk menemani hari-hari kalian. Oke, dadah, sampai jumpa kembali. その言葉だけ告げて愛は風の中横断歩道の